Saudaraku sekalian, terpujilah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang Maha Kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Elohim Yahweh. Terpujilah Sang Putra Tuhan kita Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang memiliki nama di atas segala nama, yang setiap lutut bertelutan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, seberapa kita sungguh-sungguh saudara-saudara memiliki keseriusan untuk menyenangkan hati Tuhan, Allah bisa merasakannya, saudaraku. Allah bisa merasakannya. Banyak orang tidak menimbang seberapa dia benar-benar serius mau berhubungan dengan Allah. Lebih banyak orang serius berhubungan dengan banyak hal, dan ketika ada dalam masalah-masalah berat, baru melibatkan Tuhan. Baru melibatkan Tuhan, saudaraku. Sebenarnya Tuhan dilibatkan bukan karena mau dihormati, menjadi pusat pemujaan, pujian dan penyembahan, tapi hanya karena mau dimanfaatkan, dieksploitasi. Orang-orang seperti ini tidak mengabdi kepada Tuhan, tapi membuat Tuhan supaya mengabdi kepadanya. Kiranya kita dijauhkan dari sikap kurang ajar seperti itu. Kita menimbang seberapa kita serius berurusan dengan Tuhan. Itu tidak cukup, saudara, ditandai dengan keaktifan kita dalam pelayanan. Kalau bagi pendeta, keaktifan mempersiapkan khotbah, ceramah, pendalaman Alkitab dan penggembalaan. Yang semua itu dibalut, dibungkus dengan kata pelayanan, tetapi di belakangnya atau di dalamnya ada ambisi-ambisi pribadi. Dan banyak orang tidak jujur dengan dirinya sendiri. Apalagi kalau sudah merasa cakap, pintar, merasa sudah hebat, dia gagal mengenali diri. Saya bicara bukan sebagai orang baik-baik, saudaraku. Saya pun juga orang yang melewati tahun-tahun di mana saya menjadi hamba Tuhan yang tidak baik, kurang baik. Mungkin juga brengsek di mata Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan terus proses sampai pada titik di mana kita mau mengambil keputusan hidup hanya untuk kesukaan Tuhan saja. Bagaimana hidup kita benar-benar hanya untuk menyenangkan Tuhan. Benar-benar mengerti isi hati Tuhan, apa yang membahagiakan dan menyenangkan Dia dalam segala hal yang kita pikirkan, renungkan, ucapkan dan lakukan. Dan itu indikator, petunjuk seberapa kita serius dengan Tuhan. Keseriusan kita dengan Tuhan ditandai dengan kerinduan, saudaraku, keinginan kita untuk benar-benar mau membuat Tuhan itu senyum, saudaraku. Dulu juga saya mengkhotbahkan hal ini, buatlah Tuhan senyum. Tapi kita sebenarnya hanya ngomong saja, ataupun kalau kita berusaha tidak maksimal, saudaraku. Tetapi seperti penyembahan yang kita ucapkan tadi, aku mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatan. Bagaimanapun keadaanmu, keadaanku saat ini, jangan memberhalakan masalah
sampai kita kehilangan ketenangan hati. Saudara punya masalah, saya pun punya masalah. Masalah saudara saya kira banyak yang tidak lebih besar dari masalah saya. Beban yang saudara pikul, saya kira sebagian besar saudara tidak memiliki masalah sebesar beban yang saya pikul. Beban yang saya pikul itu melampaui kekuatan saya, saudara. Tetapi ini asiknya melayani Tuhan, asal beban itu bukan beban karena kebutuhan kita pribadi, tapi beban karena pekerjaan Tuhan. Jangan menjadi gusar, jangan menjadi tidak teduh, karena masalah-masalah yang kita hadapi, beban-beban yang kita pikul. Tenang, teduh. Yang penting bagaimana kita fokus dan mencari apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Yang penting kita berusaha untuk benar-benar berjuang mengerti apa yang menyenangkan hati Allah. Apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Apa rencana Allah yang harus kita penuhi, kita tunaikan, kita selesaikan. Ini yang penting, saudaraku. Supaya suatu hari ketika kita berhadapan dengan Tuhan, benar-benar kita berkenan. Tidak ada ganjalan di hati Tuhan karena kita tidak melakukan kehendak-Nya. Tidak ada ganjalan di hati Tuhan karena ada rencananya dalam hidup kita yang tidak terpenuhi. Dan ini yang mestinya menjadi kegusaran kita. Bukan masalah kita pribadi. Apapun yang terjadi, saudaraku, mau hancur-hancurlah, mau berantakan-berantakanlah, terserah apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi yang penting kita bisa mengerti apa yang Allah Bapa kehendaki untuk kita lakukan, rencananya, pekerjaannya untuk kita penuhi dan selesaikan. Saudara, masukilah area hidup seperti ini. Sehingga kita tidak menujukan hidup kita untuk diri kita sendiri atau untuk siapapun. Tapi kita menujukannya untuk Tuhan. Kedengarannya ini muluk-muluk, saudara. Tetapi ini standar. Dan suatu hari semua kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Semua kita akan ditelanjangi. Siapa kita sesungguhnya akan ketahuan. Dan itu yang sungguh-sungguh kita nantikan, saudaraku. Itu yang sungguh-sungguh kita nantikan dan kita harapkan. Ketika kita ada di pengadilan tahta Tuhan, maka barulah nampak siapa kita masing-masing. Mestinya kita gentar dan takut, saudaraku. Mestinya kita gentar dan takut jika kita sudah berbicara mengenai pengadilan Tuhan, di mana semua akan dibuka dan tidak ada yang tertutup. Berbahagialah orang yang terus membersihkan diri, hidup di dalam kekudusan Tuhan, benar-benar berusaha mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan dan rencananya untuk dipenuhi. Berbahagialah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan secara pantas, dan berkerinduan terus-menerus untuk menyenangkan hati Bapa. Hidupannya untuk menjadi kesukaan Bapa, menjadi anak yang berkenan dan menjadi kesukaan Allah Bapa. Ingat, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Satu-satunya kesempatan ini kita akan gunakan untuk benar-benar menempatkan diri kita benar di mata Allah. Puji Tuhan. Inilah pesan Tuhan, nasihat Tuhan bagi kita pada hari ini. Memenuhi yang dikatakan firman Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin.